Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kubur atau ke alam barzah, maka nanti akan datang tiupan yang selanjutnya, tiupan kedua, wa nufikha fihi ukhra, dan akan datang nanti sangkakala selanjutnya, maka kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur kita. Yub'atsu atau disebut dengan hari yaumul ba'ats, hari berbangkit, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam surah An-Naba itu dikatakan kita akan datang secara berkelompok-kelompok. Fatatuna afwaja, mulai dari umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir ataupun orang yang beriman semuanya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Dan kita juga tidak mengetahui persis bagaimana keadaan mahsyar, bagaimana kondisi padang mahsyar. Yang jelas dalam tafsir kita baca, sahabat yang mulia, pertama keadaan mahsyar itu adalah sangat mengerikan. Kenapa mengerikan, sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena keadaan mahsyar itu adalah qiyamun yanzurun. Ini yang pertama. Qiyamun yanzurun itu, sahabat yang mulia, itu kita berdiri dalam keadaan yang sangat lama. Bukan 1 jam kita berdiri, bukan 1 minggu kita berdiri, bukan 1 bulan kita berdiri, tapi berapa lama kita berdiri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsina alfu sanah. Berapa lama kita berdiri nanti di padang mahsyar itu? Selama 50.000 tahun. Sahabat yang mulia, coba kita bayangkan dalam waktu sekian puluh ribu tahun kita berdiri menunggu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ditimbang. Sementara kita tidak punya kekuatan kecuali nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah. Tidak ada nanti izin kecuali izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lama kita menunggu. 50.000 tahun kita menunggu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian mahsyar itu keadaannya sangat mengerikan. Sehingga mengerikannya, kalau kita baca dalam surah Maryam itu, sangatlah lapar, sangatlah dahaga sekali orang yang berada di mahsyar. Sehingga ada di dalam surah Maryam itu dikatakan wirda. Apa maksud daripada wirda itu? Maksudnya adalah bahwasanya haus yang bersangatan membuat batang lehernya terputus. Kenapa? Karena jarak antara kepala kita dengan mataharinya Allah itu sangat dekat sekali, kaum muslimin sedang pendengar. Itulah sangat mengerikannya alam barzah, sangat mengerikannya padang mahsyar tersebut, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian tidak ada seorang pun yang bisa berkutik kecuali atas rahmat dan pertolongan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam keadaan yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, wujuhu yauma idzin khasi'ah. Hari itu semua wajah manusia sangat ketakutan menunggu bagaimana keadaan kami, menunggu bagaimana kondisi kami. Begitu lama kaum muslimin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mengerikan dan menakutkannya, maka ada beberapa orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kelompok yang tidak merasa khawatir, yang tidak merasa cemas, yang tidak merasa takut. Sebagian manusia merasa kehausan tapi dia tidak kehausan. Sebagian manusia begitu lapar tapi dia tidak lapar. Sebagian orang-orang begitu panasnya merasakan sehingga terputus batang orat lehernya, tapi dia tidak merasakan seperti itu. Nah, apakah kita termasuk ke dalam orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar nanti? Maka kita lihat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Ada 3 kelompok manusia, ada 3 kelompok orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ada 3 macam orang dengan perbuatannya yang sudah dilakukannya selama dia hidup di dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok manusia yang Allah amankan nanti di padang mahsyar. Yang pertama, sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, rajulun yaqra'unal Qur'an ibtigha'i mardatillah. Ini yang pertama yang Allah amankan, tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir, tidak takut, tidak ada kengerian sedikit pun. Santai saja di padang mahsyar. Apa yang dia lakukan selama di atas dunia? Rajulun yaqra'unal Qur'an ibtigha'i mardatillah. Ini amalannya. Selama dia di atas dunia tidak pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an, mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, maka bersahabatlah kita dengan Al-Qur'an di atas dunia ini supaya kita nanti di mahsyar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Karena sebab kita sudah bersahabat dengan Quran. Hobi kita baca Quran di dunia, hobi kita membuka lembaran-lembaran kalam Allah, membuka surat cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hobi, kalau kita suka baca Quran di dunia, insyaallah diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari teriknya panas matahari, dari kelaparan yang begitu dahsyat, dari kehausan yang begitu luar biasa. Allah amankan kita, Allah amankan pribadi kita, sahabat yang mulia. Oleh sebab itu kita bersahabatlah dengan Al-Quran di dunia ini supaya Allah amankan kita di mahsyarnya nanti. Ini yang pertama. Yang kedua, sahabat yang mulia, orang-orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar itu rajulun yu'azzinuna fil masjid ibtigha'i mardatillah. Nah, ini luar biasa. Orang yang kedua, kelompok manusia yang kedua yang Allah amankan di mahsyarnya adalah rajulun yu'azzinu fil masjid ibtigha'i mardatillah. Seorang hamba Allah, seorang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azina fil masjid, yang mau dia mengumandangkan azan di masjid ibtigha'i mardatillah, tapi dia azan memang semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang azan di masjid ini, sahabat yang mulia, diberikan makam yang tertinggi oleh Allah, diberikan tempat yang terpuji oleh Allah. Allah amankan dia nanti di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala kita merasa mungkin agak bagaimana kalau azan, kadangkala kita mungkin agak malu untuk azan. Ketahuilah sahabat yang mulia, bahwasanya orang yang hobi azan, orang yang suka azan, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh binatang buas. Jasadnya tidak akan dimakan, disentuh oleh hewan berbisa. Masuk ke dalam kubur, tak sanggup kalajengking menggigitnya, tak sanggup ular berbisa untuk mematoknya. Kenapa? Karena dia sering mengumandangkan asma Allah yang maha kudus. Nah, dia sering mengumandangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sahabat yang mulia,
orang yang sering mengumandangkan azan ini Allah amankan di mahsyarnya nanti. Yang ketiga, sahabat yang mulia, orang yang Allah amankan nanti di padang mahsyar, rajulun aghniyallah, seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang Allah beri harta, lalu dengan harta yang Allah berikan itu dia salurkan lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang dermawan akan Allah amankan di mahsyarnya nanti. Orang kaya yang hobi bersedekah, orang kaya yang hobi membelanjakan hartanya di jalan Allah, dibantu fakir miskin, membantu anak yatim, panti asuhan dan lain sebagainya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka masuk nanti ke dalam orang-orang yang diamankan oleh Allah. Sahabat yang mulia, jadi 3 golongan yang akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyarnya. Pertama, yang hobi baca Quran. Kedua, orang yang hobi azan. Yang ketiga, orang kaya yang hobi bersedekah. Maka bagi kita, pilihlah sahabat yang mulia. Kalau kita tidak punya banyak uang untuk bersedekah, maka setidak-tidaknya Al-Quran jadi sahabat kita. Atau setidak-tidaknya dalam seumuran kita atau selama hayat kita, maka perbanyaklah azan di masjid, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau memang kalau kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunlah pondok pesantren, bangunlah asrama untuk anak yatim, berilah makanan untuk fakir miskin. Allah amankan nanti kita di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Di semua ada pada kita, sahabat yang mulia. Kalau kita tidak banyak uang, maka bersabarlah dengan Al-Quran supaya nanti kita diamankan oleh Allah. Kalau kita tidak punya uang, rajinlah untuk azan di masjid. Atau memang kalau kita diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belanjakan kekayaan kita itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya Allah bantu kita. Supaya apa? Supaya Allah amankan kita di mahsyar yang sangat mengerikan, di mahsyar yang sangat mengkhawatirkan, di mahsyar yang sangat begitu menakutkan, sahabat yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 kelompok manusia, 3 kelompok golongan orang-orang yang diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah kaum muslimin, sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak bisa ketiganya, salah satunya kita bisa nanti meraihnya. Salah satunya kita ambil bagian. Kalau tidak kita jadi orang kaya, maka kita bisa lewat daripada jalan terdekat misalnya dengan Al-Quran. Senantiasa kita buka Al-Quran setiap hari. Senantiasa kita buka lembaran-lembaran Al-Quran. Lalu kita baca Al-Quran pagi, sore, siang, malam. Atau misalnya yang sangat luar biasa, ana al-lail, pertengahan malam kita membuka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah amankan kita insyaallah di mahsyarnya Allah. Semoga ada manfaatnya, sahabat yang mulia. Berlomba-lombalah untuk beramal soleh menuju akhirat. Insyaallah Allah akan selamatkan kita dunia wal akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.